Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SBD. Pernah ngebayangin punya penghasilan dari hobi sendiri atau pengen berbagi ilmu dan pengalaman ke banyak orang sambil menghasilkan uang, tapi bingung mulai dari mana? Jadi YouTuber bisa jadi salah satu jawabannya. Nggak cuma seru dan menghibur, YouTuber juga bisa jadi profesi yang akan menjanjikan untuk masa depanmu. Kamu bisa dapetin penghasilan dari iklan, endorsement, bahkan jualan produk sendiri. Tapi jangan sampai jadi YouTuber karena cuma ngejar famous dan duit aja. Konten yang berkualitas dan konsistensi adalah kunci sukses di platform ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas tips dan trik jadi YouTuber sukses. Mulai dari menemukan niche konten, bikin video yang menarik, sampai strategi jitu menaikkan jumlah subscriber. Siap jadi the next sultan YouTube? Mari kita simak video ini sampai habis. Pertama, konsistensi adalah kuncinya. Konsistensi dalam mengunggah video di YouTube adalah salah satu kunci utama untuk meraih kesuksesan sebagai seorang YouTuber. Bayangkan YouTube seperti sebuah toko yang selalu buka dan siap melayani pelanggannya dengan apa saja yang mereka punya. Dengan mengunggah video secara konsisten, kamu bisa memberikan pasokan konten segar secara teratur kepada audiens kamu. Ini bisa membuat mereka selalu punya alasan untuk kembali ke channel kamu untuk membangun loyalitas penonton. Algoritma YouTube juga menyukai channel yang aktif dan konsisten, sehingga videomu bisa berpotensi lebih mudah ditemukan oleh penonton baru. Mengunggah video secara konsisten bukan berarti kamu harus mengorbankan kualitas demi sebuah kuantitas. Tetapkanlah jadwal upload yang realistis dan sesuai dengan kemampuanmu dalam produksi sebuah konten yang baik, menarik, dan berkualitas. Misalnya jika kamu merasa mampu mengunggah satu video berkualitas setiap minggu, maka konsistenlah dengan jadwal tersebut. Yang terpenting di sini adalah memberikan ekspektasi yang jelas kepada penonton tentang kapan mereka bisa mengharapkan konten baru dari kamu. Konsistensi juga bisa menunjukkan komitmen dan keseriusanmu dalam mengelola sebuah channel YouTube ini. Ini akan membuat penonton percaya bahwa kamu memang berdedikasi untuk menyajikan konten yang bermanfaat dan menghibur. Selain itu, konsistensi akan membantu kamu membangun kebiasaan dan disiplin dalam memproduksi konten. Sehingga proses kreatif akan menjadi lebih lancar, mudah, dan terorganisir ke depannya. Ingat selalu bahwa kesuksesan di YouTube adalah sebuah perjalanan maraton, bukan sprint. Konsistensi adalah kunci untuk mencapai garis finish. Membangun sistem produksi video, membangun sistem pembuatan video YouTube juga efektif. Itu seperti merakit sebuah puzzle. Ada beberapa bagian penting yang harus terkoneksi agar hasilnya maksimal. Pertama, temukan workflow yang terstruktur. Mulai dari perencanaan ide, pembuatan skrip, proses syuting, editing, hingga upload dan promosi video. Pikirkanlah setiap tahapannya dengan detail, misalnya software editing apa yang akan digunakan, CapCut atau Premiere Pro, siapa yang bertanggung jawab untuk tiap tugas, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tahapannya. Dengan workflow yang jelas, proses pembuatan video akan lebih efisien dan terorganisir. Kedua, investasikan waktu dan sumber daya untuk bisa meningkatkan kualitas produksi video kamu. Ini termasuk memilih peralatan yang memadai seperti kamera, mikrofon, dan lighting yang baik. Pelajari juga teknik pengambilan gambar, editing, sound design untuk menghasilkan video yang optimal profesional sehingga bisa menarik. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengembangkan skill videografi kamu agar kualitas video kamu semakin bisa meningkat dari waktu ke waktu. Terakhir, bila bisa bangun tim yang solid jika memungkinkan. Menjadi YouTuber sukses tidak harus berjuang sendiri. Kamu bisa mengajak teman atau orang yang memiliki passion yang sama untuk membangun channel YouTube kamu. Bagilah tugas sesuai dengan keahlian masing-masing. Misalnya ada yang bertugas untuk riset ide dan penulisan skrip, ada yang bertanggung jawab untuk bagian syuting dan editing, dan ada yang fokus pada promosi dan interaksi dengan penonton. Dengan sebuah tim yang sulit, kamu bisa menghasilkan konten yang lebih beragam dan bisa meningkatkan produktivitas channel YouTube kamu ke depannya. Kualitas memang penting, namun kuantitas yang mendorong pertumbuhan utama adalah dalam YouTube kamu. Meskipun kualitas konten tetap penting dalam dunia YouTube yang kompetitif ini, kuantitas terkadang justru menjadi kunci untuk meraih kesuksesan. Algoritma YouTube cenderung menyukai channel yang aktif mengunggah video secara konsisten. Semakin banyak video yang kamu upload, semakin besar peluang videomu akan muncul di beranda penonton dan direkomendasikan oleh YouTube. Dengan kata lain, kuantitas dapat meningkatkan visibilitas dan jangkauan konten kamu yang pada akhirnya
akan berpotensi menarik lebih banyak viewer dan subscriber YouTube kamu. Selain itu, mengutamakan kuantitas akan membantu kamu untuk bisa meningkatkan skill produksi video, bagaimana menemukan formula konten yang kamu nyaman dan disukai oleh audiens. Semakin sering kamu membuat video, semakin terlatih kamu dalam mengoperasikan peralatan editing video dan bisa mengembangkan ide-ide kreatif lainnya. Kamu juga bisa belajar dari feedback penonton dan terus memperbaiki kualitas kontenmu seiring dengan berjalannya waktu. Tentu saja kuantitas bukan berarti mengabaikan kualitas sama sekali. Pastikan juga video yang kamu unggah tetap menarik, informatif, dan menyajikan nilai tambah bagi penonton. Namun perlu diingat, jangan terlalu perfeksionis sehingga akhirnya menunda-nunda upload video. Ingat, konsistensi adalah kunci di YouTube. Mulailah dengan membuat video sesering mungkin dan seiring berjalannya waktu, kamu bisa terus meningkatkan kualitas kontenmu. Maka dari itu, jangan terlalu khawatir dengan niche konten. Hentikan kekhawatiranmu tentang niche. Di YouTube, kamu bisa menjadi seperti seorang arkeolog yang menggali harta karun, gali minat dan bakat terpendammu, eksplorasi berbagai topik yang membuatmu penasaran dan menarik, sama seperti arkeolog yang tak pernah tahu apa yang akan mereka temukan. Kamu pun akan menemukan niche unikmu selama perjalanan menciptakan kontenmu sendiri. Niche bukanlah batasan, melainkan kompas yang membantu mengarahkan kreativitas dan menjangkau audiens yang lebih tepat lagi. Berhentilah mencari niche yang sempurna dan mulailah untuk menciptakan. Arkeolog tidak menunggu penemuan yang sempurna untuk memulai penggalian. Mereka bertindak, mencari, dan belajar dari pengalaman di lapangan. Begitu juga dengan mulailah untuk membuat video tentang apapun yang kamu sukai. Selama perjalanan itu, kamu akan menemukan pola, minat, dan gaya yang membentuk niche unikmu sendiri. Jangan takut untuk bereksperimen dan mencoba hal baru, sebab disitulah letak keindahan penjelajahan kreatif. Ingatlah, YouTube adalah platform yang dinamis seperti hanya situs penggalian arkeologi yang terus mengungkap lapisan sejarah baru. YouTube pun terus berkembang. Niche kamu bisa berubah kapan saja dan berkembang seiring waktu, seiring dengan pertumbuhan kamu sebagai konten kreator. Jadi, mulai dari saat ini jangan terpaku pada satu niche sejak awal. Biarkan dirimu berevolusi, belajar, dan menyesuaikan diri dengan dinamika platform ini. Teruslah menggali, bereksplorasi, dan menciptakan, dan kamu akan menemukan niche yang sesungguhnya mencerminkan dirimu dan menghasilkan harta karun di kesuksesan YouTube. Pertama, sebelum itu, jangan pikirkan uang ketika mulai menjadi YouTuber. Saat mulai perjalanan di YouTube, kesampingkan dulu pikiran tentang penghasilan. Fokuslah untuk menyalurkan kreativitas dan berbagi hasratmu dengan dunia. Uang memang penting saat ini, tetapi menjadikan itu sebagai motivasi utama hanya akan membuatmu cepat putus asa menjadi YouTuber. Perjalanan seorang YouTuber tidaklah mudah, dibutuhkan dedikasi, konsistensi, kesabaran, keuletan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Nikmatilah proses kreatif saat ini, bangun komunitas, dan biarkan penghasilan mengikuti seiring dengan pertumbuhan channel YouTube kamu. Ingatlah bahwa membangun channel YouTube yang sukses membutuhkan waktu. Tidak ada jalan pintas menuju kekayaan di platform ini. Konten yang berkualitas, konsistensi, dan mampu menarik perhatian audiens adalah sebuah kunci utama pendorong kesuksesan. Fokuslah pada penyampaian nilai kepada penontonmu, baik itu hiburan, informasi, atau inspirasi. Semakin banyak orang yang menghargai kontenmu, semakin besar peluangmu untuk bisa menghasilkan uang di kemudian hari. Jadi, mari kita lupakan sejenak mimpi tentang kekayaan instan. Mulailah berkreasi, temukan kepuasan dalam menciptakan konten demi konten setiap harinya yang bisa kamu banggakan. Bangun hubungan yang kuat dengan penontonmu ketika kamu berhasil menciptakan komunitas yang sulit dan memberikan nilai yang konsisten. Penghasilan akan datang dengan sendirinya sebagai buah dari kerja keras dan dedikasi kamu. Menjadi YouTuber adalah sebuah perjalanan yang panjang. Mungkin lebih dari 2 tahun menjadi YouTuber sukses bukanlah hal instan. Perlu diingat bahwa membangun channel yang berjaya membutuhkan waktu, dedikasi, dan kesabaran yang ekstra. Maka dari itu, jangan berharap untuk mendapatkan jutaan subscriber dalam waktu singkat. Bahkan, YouTuber yang sekarang terkenal pun pernah melewati fase awal yang penuh tantangan. Mereka berjuang dengan konsistensi, meningkatkan kualitas konten, dan mencari cara untuk bisa menjangkau audiens yang lebih luas lagi. Perjalanan menuju kesuksesan di YouTube bisa memakan waktu bertahun-tahun, bahkan 2 tahun atau lebih, dengan upaya yang konsisten setiap hari.
Selama perjalanan itu, kamu perlu fokus pada meningkatkan diri dan channel kamu. Pelajari juga teknik videografi, editing, CEO, dan strategi promosi yang efektif. Terus asah kemampuan bercerita kamu dan cari cara untuk menciptakan konten yang unik, menarik, bermanfaat bagi audiens kamu. Jangan lupa untuk terus berinteraksi dengan penontonmu, tanggapi komentar mereka dan bangun komunitas yang sulit supaya supaya semua upaya ini membutuhkan waktu dan konsistensi, tetapi akan membuahkan hasil yang memuaskan di kemudian hari. Jadi bersabarlah dan nikmati prosesnya, rayakan setiap pencapaian kecil setiap harinya, seperti mendapatkan subscriber baru atau komentar positif dari penonton. Jangan putus asa jika hasilnya belum terlihat saat ini dalam waktu singkat. Teruslah belajar, berkembang, dan berkarya. Ingatlah bahwa kesuksesan di YouTube adalah maraton, bukan sprint. Dengan ketekunan dan konsistensi, kamu pasti bisa mencapai impianmu menjadi YouTuber yang sukses. Kemudian selanjutnya lakukan imitasi dan temukan video originalmu. Jangan ragu untuk melakukan imitasi di awal perjalanan YouTube-mu. Amati YouTuber favoritmu, pelajari gaya mereka, format video yang mereka gunakan, cara mereka berinteraksi dengan penonton, dan bahkan cara mereka mengedit video. Imitasi bukanlah menjiplak, tetapi cara belajar yang efektif. Dengan meniru teknik yang sudah terbukti sukses, kamu bisa memahami dasar-dasar pembuatan konten yang baik dan menemukan inspirasi untuk mengembangkan gaya kamu sendiri. Namun ingatlah untuk tetap menjaga keaslian dan menambahkan sentuhan pribadi agar channel kamu unik dan berbeda, memiliki nilai tambah sendiri. Selama proses imitasi ini, kamu akan mulai menemukan pola video YouTube yang nyaman untukmu. Mungkin lebih suka membuat video tutorial, review produk, vlog, atau bahkan video komedi. Cobalah berbagai format dan gaya penyampaian untuk menemukan mana yang paling sesuai dengan kepribadian dan kemampuanmu. Jangan takut untuk bereksperimen dan keluar dari zona nyaman kamu. Semakin banyak kamu mencoba, semakin cepat kamu menemukan pola yang akan membuatmu percaya diri dan menikmati proses kreatif ke depannya. Setelah menemukan pola yang nyaman, kamu bisa mulai mengembangkan gaya kamu sendiri. Gunakan imitasi sebagai fondasi, lalu bangun di atasnya dengan kreativitas dan keunikanmu sendiri. Ciptakan ciri khasmu yang membedakan channel kamu dari yang lain dan memiliki nilai tambah yang berbeda. Ingatlah bahwa keaslian adalah kunci kesuksesan di YouTube. Ketika kamu mampu menawarkan sesuatu yang berbeda dan bernilai kepada penonton, kamu akan lebih mudah menarik perhatian dan membangun audiens yang loyal. Selanjutnya, algoritma YouTube. Algoritma YouTube adalah sistem kompleks yang dirancang untuk merekomendasikan video kepada miliaran pengguna di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah menghubungkan penonton dengan konten yang relevan, menarik bagi mereka, sehingga mereka telah betah berlama-lama di platform ini. Bayangkan algoritma ini sebagai seorang emak comblang yang cerdas, yang terus mempelajari selera dan preferensi setiap pengguna untuk menemukan pasangan yang tepat, yaitu video yang akan mereka nikmati. Algoritma ini bekerja dengan memperhatikan berbagai faktor, mulai dari riwayat tontonan dan pencarian pengguna, interaksi mereka dengan video, like, komen, share, hingga topik dan kata kunci yang relevan. Ia juga memperhitungkan faktor-faktor lain seperti durasi tontonan, rasio klik tayang, CTR, dan bahkan lokasi pengguna. Semua data ini dikombinasikan, diolah untuk menghasilkan rekomendasi video yang dipersonalisasi untuk kamu di beranda video kamu, halaman pencarianmu, dan sisi kanan layar saat kamu menonton video. Namun di balik kerumitan algoritma ini ada satu faktor kunci yang mempengaruhi pengaruh besar terhadap rekomendasi video kamu, yakni kontenmu sendiri. Algoritma YouTube sangat mengutamakan kualitas konten dan kepuasan penonton. Video yang menarik, informatif, dan disajikan dengan baik akan mendapatkan lebih banyak tayangan, durasi tontonan yang lebih lama, dan interaksi yang lebih tinggi. Ini merupakan sinyal positif bagi algoritma bahwa video kamu layak direkomendasikan kepada lebih banyak orang. Oleh karena itu, fokuslah pada penciptaan konten yang berkualitas bagus dan sesuai dengan target market kamu. Gunakan judul dan deskripsi yang menarik, relevan. Optimalkan video kamu dengan kata kunci yang tepat dan promosikan video kamu di platform sosial media. Semakin banyak orang yang menonton dan berinteraksi dengan video kamu, akan semakin besar kemungkinan algoritma YouTube akan merekomendasikannya kepada audiens yang lebih luas lagi. Ingatlah bahwa algoritma YouTube terus berkembang dan berubah setiap saat. Tetap update, tetap relevan dengan perubahan yang terjadi, dan sesuaikan strategi kamu dengan perubahan yang ada.
Yang terpenting di sini jangan pernah berhenti belajar dan bereksperimen untuk menemukan formula sukses di YouTube. Dengan memahami hal ini, cara kerja algoritma, dan fokus pada penciptaan konten yang berkualitas, kamu bisa meningkatkan visibilitas channel kamu dan mencapai kesuksesan di platform ini. Selanjutnya, menyikapi tantangan menjadi YouTuber. Teori The Model, teori self-coaching yang dikembangkan oleh Brooke Castillo, menawarkan kerangka kerja yang ampuh untuk menghadapi tantangan sebagai YouTuber. Model ini terdiri dari 5 elemen utama: circumstance, keadaan, thoughts, pikiran, feeling, perasaan, action, tindakan, dan result, hasil. Dengan memahami hubungan antara elemen-elemen ini, kita sebagai YouTuber dapat mengelola pikiran dan emosi secara lebih efektif, setelah bisa mengambil tindakan yang tepat untuk mencapai kesuksesan. Misalnya, seorang YouTuber pemula mungkin menghadapi keadaan sulit seperti minimnya jumlah penonton atau komentar negatif. Alih-alih terjebak dalam keputusasaan, The Model mendorong YouTuber untuk mengidentifikasi pikiran-pikiran yang muncul sebagai respon terhadap keadaan tersebut. Mungkin muncul pikiran seperti, kontenku tidak cukup bagus, atau aku tidak akan pernah sukses di YouTube. Pikiran-pikiran membatasi inilah yang sebenarnya memicu perasaan negatif, seperti kecewa, frustasi, bahkan ingin menyerah. Teori The Model mengajarkan bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih pikiran kita, dengan mempertanyakan validitas pikiran-pikiran negatif dan menggantinya dengan pikiran yang lebih memberdayakan. YouTuber dapat mengubah perasaan dan tindakan mereka. Misalnya, daripada berpikir, kontenku tidak cukup bagus, YouTuber dapat memilih untuk berpikir, aku akan terus belajar dan meningkatkan kualitas kontenku. Perubahan pikiran ini akan memicu perasaan-perasaan yang lebih positif seperti semangat dan motivasi internal, yang pada gilirannya akan mendorong tindakan produktif seperti belajar teknik baru atau berkolaborasi dengan YouTuber lain. Dengan mengambil tindakan yang tepat dan konsistensi, YouTuber akan menciptakan hasil yang positif seperti peningkatan jumlah penonton, engagement yang lebih tinggi, dan pertumbuhan channel yang lebih berkelanjutan ke depannya. Dengan teori The Model akan menekankan bahwa hasil yang kita capai adalah konsekuensi dari tindakan kita yang dipengaruhi oleh perasaan kita yang pada gilirannya dibentuk oleh pikiran kita. Dengan menerapkan teori The Model, YouTuber dapat mengubah tantangan menjadi peluang untuk bertumbuh dan berkembang. Model ini akan memberikan alat yang dibutuhkan untuk mengelola pikiran dan emosi, mengambil tindakan yang tepat, dan menciptakan sebuah hasil yang diinginkan. Ingatlah selalu bahwa kesuksesan di YouTube bukan hanya tentang algoritma atau keberuntungan, tetapi juga tentang kemampuan untuk mengelola diri sendiri dan mengarahkan pikiran menuju tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, improving dan memberikan value pada penonton. Meningkatkan kualitas video YouTube adalah kunci untuk menarik dan mempertahankan penonton. Video yang tajam, jernih, dan enak ditonton akan memberikan kesan profesional dan membuat penonton betah berlama-lama menonton video kamu. Pastikan kamu menggunakan kamera yang bagus, mumpuni, pencahayaan yang cukup, dan audio yang jernih. Perhatikan juga komposisi dan framing agar video terlihat lebih menarik. Jangan ragu untuk berinvestasi pada peralatan yang lebih baik seiring dengan perkembangan channel YouTube kamu. Selain kualitas visual, editing video juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas konten kamu sebagai YouTuber. Editing yang baik dapat membuat video lebih dinamis, menarik, dan mudah dipahami. Pelajari juga teknik-teknik dasar editing seperti pemotongan, cutting, transisi, penambahan efek visual, audio, visual, serta penggunaan teks dan grafik. Manfaatkanlah software editing yang mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhanmu. Selalu ingat, editing yang efektif berfokus pada penyampaian pesan yang jelas dan menjaga menonton tetap terlibat di dalamnya. Penting juga untuk meningkatkan kualitas konten video secara keseluruhan. Sajikan informasi yang relevan, menarik, dan bermanfaat bagi audiensmu. Kemas konten dengan cara yang kreatif dan menghibur, misalnya dengan menggunakan storytelling yang bagus, humor, atau elemen visual lainnya yang menarik. Jangan lupa untuk melakukan riset dan perencanaan yang matang sebelum membuat video. Tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan nilai tambah kepada penonton dan membuat mereka merasa terhibur atau terinspirasi setelah menonton video kamu. Salah satu aspek terpenting dalam meningkatkan kualitas video YouTube adalah dengan fokus pada providing value for audience. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa penonton dapatkan dari video kamu?
Apakah mereka akan mendapatkan informasi baru, hiburan baru, atau inspirasi baru, atau mendapatkan solusi atas permasalahan yang mereka alami? Semakin besar nilai yang bisa kamu berikan kepada penonton, maka semakin besar pula kemungkinan mereka menonton video kamu sampai habis. Hal ini akan memberikan engagement yang bagus, memberikan like, komen, subscribe, dan bahkan merekomendasikannya kepada orang lain. Ingatlah bahwa kesuksesan di YouTube tidak datang secara instan, dibutuhkan usaha dan komitmen untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas video kamu. Dengan fokus pada peningkatan kualitas visual, editing, konten, dan providing value for audience, kamu akan semakin dekat dengan tujuanmu untuk menjadi YouTuber yang sukses. Maka dari itu, buatlah video yang dengan apa yang kamu punya. Jangan biarkan keterbatasan peralatan menghentikan langkahmu menjadi YouTuber. Kamu bisa mulai dengan apa yang kamu punya. Manfaatkan smartphone kamu sebagai senjata utama. Kamera smartphone saat ini sekarang sudah sangat canggih, mampu merekam video berkualitas bagus. Maka dari itu, maksimalkan fitur-fitur yang ada seperti pengaturan resolusi, fokus, exposure, untuk bisa menghasilkan video yang optimal. Jangan ragu, jangan lupa manfaatkan juga aplikasi edit video di smartphone untuk memulai hasil rekaman kamu. Selain smartphone, perhatikan juga faktor pencahayaan dan audio. Cahaya yang cukup sangat penting untuk menghasilkan video yang terang dan jernih. Kalau bisa, manfaatkan cahaya alam sebisa mungkin, misalnya dengan merekam di dekat jendela atau di luar ruangan. Untuk audio, usahakan merekam di tempat yang tenang dan minim gangguan suara. Jika perlu, gunakan headset atau mikrofon eksternal yang terjangkau untuk meningkatkan kualitas audio kamu. Meskipun terbatas, kamu tetap bisa berkreasi dengan peralatan yang sederhana dan relevan. Gunakan kreativitasmu untuk menciptakan latar belakang yang menarik, misalnya dengan menata ruangan atau menggunakan kain sebagai background. Eksplorasi sudut pengambilan gambar yang unik dan manfaatkan properti sederhana untuk menambah daya tarik visual. Ingat, konten yang menarik jauh lebih penting daripada peralatan yang mahal. Seiring berjalannya dan berkembangnya channel kamu dan bertambahnya penghasilan dari YouTube, kamu bisa mulai meningkatkan peralatan secara bertahap. Investasikan penghasilanmu untuk membeli kamera yang lebih baik, mikrofon yang lebih profesional, dan lighting yang lebih bagus, dan peralatan lain yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas video. Jangan terburu-buru dulu dan sesuaikan pengeluaran dengan kebutuhan dan kondisi keuanganmu. Yang terpenting di sini, fokuslah pada penciptaan konten yang berkualitas dan bermanfaat bagi audiensmu. Kualitas konten adalah faktor utama yang akan menarik penonton dan membuat mereka kembali lagi. Dengan konsistensi, kreativitas, dan dedikasi, kamu bisa mencapai kesuksesan di YouTube meskipun memulai dengan peralatan yang seadanya atau minim. Selanjutnya, menghadapi negatif komen. Memulai perjalanan sebagai YouTuber seringkali dibayangi oleh ketakutan akan komentar negatif. Rasanya wajar jika khawatir dengan kritikan atau bahkan hujatan yang mungkin muncul. Namun sadarilah bahwa komentar negatif adalah bagian tak terpisahkan dari dunia maya. Bahkan mereka yang diam saja pun bisa menjadi sasaran. Alih-alih menghindarinya, lebih baik belajar berdamai dengannya. Anggaplah komentar negatif sebagai umpan balik, meski terkadang disampaikan dengan cara yang kurang menyenangkan. Dalam psikologi kognitif menawarkan penjelasan menarik mengenai cara kita menyikapi komentar negatif. Menurut teori ini, pikiran kita berperan penting dalam menentukan emosi dan perilaku kita. Ketika kita menerima komentar negatif, kita cenderung memiliki pikiran otomatis yang negatif pula. Seperti aku gagal, aku tidak cukup baik, atau orang-orang membenciku. Pikiran-pikiran inilah yang membatasi yang sebenarnya memicu perasaan negatif, seperti sedih, marah, malu, atau hal lainnya. Untuk berdamai dengan komentar negatif, kita perlu mengubah cara berpikir. Teknik reframing dalam psikologi kognitif mengajarkan kita untuk melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya, alih-alih menganggap komentar negatif sebagai serangan pribadi, cobalah melihat sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Mungkin ada benarnya kritik tersebut dan kita bisa menggunakannya untuk meningkatkan kualitas konten video kita. Selain reframing, teknik lain yang bisa digunakan adalah cognitive diffusion. Teknik ini membantu kita untuk memisahkan diri dari pikiran-pikiran negatif. Ingatlah bahwa pikiran hanyalah pikiran, bukan fakta. Kita tidak perlu terlalu terikat dengan pikiran negatif tersebut. Biarkan saja mereka lewat seperti awan di langit. Dengan menerapkan prinsip-prinsip psikologi kognitif ini, kita bisa belajar untuk berdamai dengan komentar negatif.
Ingatlah bahwa tidak semua orang akan menyukai kita atau konten yang kita buat. Dan itu tidak apa-apa. Fokuslah pada tujuan dan teruslah berkarya dengan semangat pantang menyerah. Seiring berjalannya waktu, kamu akan semakin terbiasa dengan komentar negatif dan tidak terlalu terpengaruh olehnya. Kesimpulannya di sini adalah menjadi YouTuber sukses memang membutuhkan kerja keras dan dedikasi dan ketekunan, mulai dari menentukan niche, menciptakan konten yang berkualitas, memahami algoritma YouTube, hingga menghadapi tantangan seperti komentar negatif. Semua itu adalah bagian dari perjalanan yang harus kita jalani. Namun dengan semangat dan strategi yang tepat, siapapun bisa mencapai kesuksesan di platform ini. Ingatlah untuk selalu fokus pada peningkatan kualitas konten dan memberikan nilai tambah bagi penonton kamu. Jangan takut untuk terus mencoba, memulai meskipun dengan peralatan sederhana. Manfaatkanlah apa yang kamu miliki dan teruslah belajar dan berkembang. Jadikan YouTube sebagai media untuk menyalurkan kreativitas, bakat kamu, berbagi pengetahuan, dan menghibur orang lain. Dengan konsistensi dan dedikasi, kamu pasti bisa mencapai impianmu menjadi YouTuber yang sukses. Tertarik untuk belajar lebih banyak tentang dunia YouTube? Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan tips dan trik seputar pembuatan konten, optimasi channel, dan strategi sukses di YouTube. Klik tombol subscribe sekarang juga dan jadilah bagian dari komunitas kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai sejauh ini saya Andi Setiawan SBD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.